Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Jadi untuk lab 02, pastikan skematiknya sudah teman-teman download. Kemudian dari skematik ini silahkan untuk dipasangkan seluruh pin-pin yang ada di node MCU ke RFID, kemudian juga ke motor servo ini, lalu juga ke buzzer. Silahkan dihubungkan, bisa memanfaatkan jumper dan breadboard yang sudah dibagikan di paket boxnya. Nah, oke. Mungkin ini akan memerlukan sedikit waktu, memerlukan waktu yang enggak sebentar ya. Silahkan dicek dan dicermati. Kalau sudah ini selesai, baik. Selanjutnya teman-teman bisa membuka Arduino-nya. Lalu di Arduino dari file yang sudah dibagikan di lab 02, teman-teman file lalu open gitu ya, file open. Ini misalnya kita mengopen buzzer.tone.ino. Nah, nanti akan ada peringatan. Oke. Nah, ini sebenarnya kode dialog ini mengkonfirmasi bahwasanya kita perlu untuk membuat folder dari file yang mentah tadi. Oke, nah sekarang filenya terbuka. Ini ketika terbuka, kalau kita cek udah nggak ada lagi file di luar, tapi udah jadi folder baru gitu ya. Nah, sekarang boleh kita buka sekalian semua file yang ada di sini. RFID kita buka, kemudian kita buka juga di sini servo gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gabungan di antara ketiganya, ada RFID, servo, dan buzzer. Jadi kita ada buzzer, RFID, dan servo. Di file yang terakhir ini gabungan di antara ketiganya. Oke, kita buka. Oke. Nah, kalau ini sudah kita buka semua, kita mungkin boleh nyoba dulu buzzer. Oke, dari penjelasan kodenya secara singkat adalah di atas ini inisiasi pin, kemudian di sini adalah inisiasi bagaimana tone daripada bentuk buzzernya ini dengan pengaturan semacam frekuensi begitu ya, PWM gitu. Kemudian di fungsi void setup kita hanya ngeset pin modenya, di pin speaker sebagai output. Speaker pin itu di mana? Di atas ini tadi kita pakai pin 15. Pin 15 itu sama dengan pin 8 ini. D8 ya. Jadi D8 itu sama dengan GPIO 15. Lalu kalau teman-teman cek di void setup udah, sekarang void loop. Di void loop ini hanya kita lakukan looping untuk beberapa set inisiasi yang di atas tadi terkait dengan tempo-tempo dan bitnya. Nah, ini kalau sudah boleh dicoba untuk inisiasi, verify. Kemudian mungkin akan sedikit memerlukan waktu. Jadi ini sudah saya hubungkan di kabel, sudah dihubungkan kabelnya tools. Yang saya pakai di sini COM3, kemudian di sini node MCU dan beberapa set lain gitu ya. Ini kalau kita cek di kamera, ini saya tunjukkan di kamera ini yang sudah dipasang tadi ya. Artinya yang akan kita tes di sini adalah buzzer ini. Buzzer ini ya, si buzzer ini. Jadi ini sudah terpasang semuanya dengan jumper seperti ini. Skematiknya silakan diikuti seperti tadi. Nah, ini kalau udah terpasang, ini udah saya hubungkan ke USB juga gini ya. Silahkan di upload. Ini saya close kameranya. Silahkan teman-teman upload. Jadi ini kita ngetes yang buzzer. Oke, perlu beberapa saat. Nah, kalau sudah berhasil, nanti akan muncul suara seperti ini. Nah, itu dia. Baik, selanjutnya kita boleh coba ke file selanjutnya. Nah, di file selanjutnya kita boleh nyoba servo. Filenya di sini cuma singkat, kita perlu menginclude servo.h, library servo.h. Kemudian kita setup servo. Kita membuat objek kontrol gitu, namanya myservo.
kemudian kita di void setup ini my servonya kita attach di GPIO2. GPIO2 itu kalau kita cek di sini, GPIO2 itu adalah D4 gitu ya, yang kita pakai D4. D4 itu di mana bisa dilihat di sini warna kuning yang sebelah sini. Nanti silakan dicocokkan ya. Nah, D4 kemudian ini membuat loop. Void loopnya sebenarnya hanya melakukan looping. Jadi kita pakai for dimulai dari pos nilainya 0. Ini kita menggerakkan servo mulai dari derajat 0 sampai derajat 180. 0 derajat sampai 180 derajat dengan kenaikan 1 derajat tiap 15 milisecond. Gitu. Jadi ini naik nih. Nanti kalau udah sampai 180, ini kan selesai loopingnya. Lanjut looping selanjutnya, turun dari 180, turun menuju ke sini, ke 0. Oke, kira-kira seperti itu. Ini jadi muter aja dari kanan ke kiri. Nah, ini kita coba verify. Oke, saya colokkan lagi kabel USB-nya. Ini udah terverifikasi, terus ini COM3 udah aktif, kita upload lagi. Oke. Uploading, karena kita mengganti kode program sebelumnya yang dari buzzer itu dengan kode program baru, maka ada proses wiping berarti ya, ditimpa. Oke, kalau kode programnya sudah terupload, nanti servonya akan gerak-gerak ya. Jadi bisa Bapak Ibu cek nanti di kamera, ini servonya muter seperti ini. Ini dari rangkaian yang sama tadi ya, Mas. Oke. Nah, sekarang selanjutnya saya close kamera lagi. Untuk kode program yang ketiga, yang RFID. Di RFID ini ada satu hal yang perlu diupdate. Nah, Bapak-bapak sekalian bisa pergi ke tools, ke sketch, kemudian pergi ke include library, lalu manage library. Oke. Nah, di sini kita melakukan update atau kita nyari library yang dipakai untuk RFID. Library yang kita pakai untuk RFID namanya adalah ini MFRC 522. Jadi diketik aja di sini MFRC 522. Ini kalau ini diketik pasti akan ketemu yang kita ambil yang kedua ini, MFRC 522 yang dari komunitasnya GitHub Community. Silahkan diinstal versi terbaru mungkin. Nah, di saya sudah nggak bisa install lagi karena sudah terinstall ya. Jadi mungkin nanti button di tempat bapak-bapak itu ada di sebelah kanan kayak gini, install. Jadi silahkan diinstal. Kalau sudah, berarti tinggal di close. Setelah di close, nah ini bisa di verify. Kode program ini pada prinsipnya adalah sama, menginisiasi pin. Kemudian di sini kita pinnya yang diinisiasi agak banyak ya. Di sini ada SDA pin, ada RST pin. Nah, detailnya nanti boleh ditanyakan ke Pak Heru dan Pak Rizky ya, terkait theoretical, SDE pin dan RST itu apa. Kemudian di sini kita melakukan setup, yang kita set itu ada serial begin, berarti kita perlu monitor ya, serial monitor. Kemudian ada void loop, di sini isinya adalah penentukan if apakah nanti yang namanya card-nya itu terdeteksi atau tidak. Jadi ini kita nggak usah terlalu pikirkan, ini kita ngambil dari library objek baru ini. Kemudian setelah kita verify, udah verify ya tadi, kita verify, jadi RFID-nya kita verify.
kita upload. Nah, ketika upload berarti ini akan melakukan wiping terhadap kode program sebelumnya. Sebelumnya tadi servo ya. Oke. Jangan gue jalan aja. Nah, jangan lupa untuk ini nanti ketika udah done, jangan lupa kita nyalakan serial monitor di sini ya. Oke, ini udah done uploading. Jangan lupa ini dinyalakan serial monitornya. Oke, kemudian kita coba minimize saja semuanya. Kita buka kamera. Kameranya kita kecilkan sedikit. Gini. Oke, kemudian yang udah kita upload tadi, jadi kita akan coba RFID ini. Ini kalau kita tap, nah ini di serial monitor muncul registrasi kartu barunya. Oke, ini ada kira-kira seperti itu. Nah, ini masih belum kita konfigur belum kita manfaatkan secara optimal ya. Ini masih bawaan tadi. Lalu itu untuk yang testing RFID-nya kira-kira seperti itu. Nah, ini di serial monitor ada data seperti ini. Nah, yang terakhir berarti kita tadi udah buzzer, udah cek buzzer, kemudian RFID barusan, servo juga sudah. Nah, yang terakhir ini kita coba melakukan upload kode untuk ketiga benda tadi, RFID, servo, dan buzzer. Kita verify kode program yang terakhir ini. Oke, kalau ini sudah compilingnya done, sekarang kita upload. Oke, nah setelah kita upload, kita cek di kamera lagi. Oke, ini. Nah, untuk bendanya adalah ini ya, Bapak-bapak sekalian. Bendanya ini. Semoga kelihatan. Ini ada servo di sini. Nah, ini kalau kita jalankan. Kita tap, ini RFID card yang udah ada juga ya di bapak-bapak semuanya. Ini kita coba taruh sini. Nah, nanti akan menyalakan buzzer yang ada di balik ini ya. Servonya juga gerak tadi. Oke, ini sederhananya seperti itu. Jadi kita jalankan. Oke. Itu yang kita coba tes untuk lab 2 kali ini. Semoga bisa dicoba dan berhasil. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Selamat siang, pagi, dan malam tergantung kapan Anda menonton video ini.